Saudaraku, demo yang awalnya hanya teriak bubarkan DPR, sekarang berubah menjadi anarkis, perusakan, pembakaran, bahkan penjarahan. Kita harus tegas katakan, ini tidak bisa dibenarkan. Stop segala jenis kekerasan dan penjarahan. Stop segala jenis provokasi, termasuk jangan sampai mengarah pada kekerasan pada etnis tertentu dan minoritas tertentu. Sekali lagi, stop, jangan dilakukan. Ini tidak bisa dibenarkan. Semarah-marahnya kita pada DPR, sekesal-kesalnya kita pada polisi, sekecewa-kecewanya kita pada ketidakadilan di negeri ini, kekerasan tetap tidak boleh dilakukan. Apapun bentuk perusakan, penjarahan maupun provokasi, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Tapi kita juga harus jujur, mengapa semua ini bisa terjadi? Kenapa rakyat marah sampai tak terkendali demikian? Karena negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ada kerusakan sistemik dalam tata kelola negeri. Harus ada evaluasi total terhadap sistem tata kelola negeri ini. Sistem demokrasi kapitalisme yang dianut di negeri ini ternyata hanya melahirkan korupsi dan kleptokrasi, budaya maling di kalangan elit. Kekayaan negeri ditumpuk pada 1% elit kapitalis, sementara 90% rakyat hanya kebagian remah-remah pembangunan. Kapitalisme menyerahkan kekayaan alam melimpah kepada swasta dan asing. Ekonomi tumbuh, tapi yang kenyang hanya elit, sedangkan rakyat cuma dapat tetesan, trickle down yang sering tak pernah turun juga. Bahkan yang lebih parah, kapitalisme telah menjadikan APBN negeri ini ditopang oleh pajak. Akibatnya, rakyat yang sudah susah malah harus dicekik dengan pajak demi menambal kebocoran anggaran. Inilah bukti nyata, sistem ini berdiri di atas penderitaan rakyat. Islam menawarkan sistem yang adil. Dalam sistem Islam, sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti tambang, energi, air adalah milik umat, milik rakyat. Bukan kemudian diserahkan pada swasta atau asing. Negara wajib mengelolanya dengan profesional, hasilnya untuk seluruh rakyat, muslim maupun non-muslim. Pejabat dalam sistem Islam, kekayaannya akan dihitung saat awal dia menjabat dan dihitung lagi di akhir jabatannya. Jika ada kelebihan tak bisa dibuktikan asal-usulnya, maka disita oleh negara dan pejabatnya akan dihukum. Bahkan bisa sampai hukuman mati bila terbukti korup. Inilah sistem yang menjaga amanah itu. Islam mengajarkan sumber utama APBN bukan pajak, tapi pemasukan yang halal dan syar'i, pengelolaan sumber daya alam, zakat, kharaj, fa'i, ghanimah, jizyah. Adapun pajak atau dharibah hanya boleh diambil dalam kondisi darurat, itu pun hanya dari orang kaya, bukan dari rakyat miskin. Kalau hukum Allah ditegakkan, keberkahan akan turun dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka waktunya hentikan sistem rusak demokrasi kapitalisme. Saatnya kita perjuangkan sistem Islam dengan penuh keimanan, dengan dakwah tanpa kekerasan. Saudaraku, mari sama-sama suarakan perubahan sejati mulai dari kesadaran umat. Terus bergerak, terus berjuang. Allahu Akbar.